Sayyidina Muhammad Nabi Ja'far. Kukian diceritakan Nabi Ja'farin dari Abi Ja'far Al-Hindawani. Yukan diceritakan an Ma'ruf dari Ma'ruf Al-Qarhi. Qala, beliau mengatakan, lamma mata, di waktu wafat Abu Yusuf rahmatullahi ta'ala alaih, rahmatullahi rahmatnya Allah ta'ala alaihi kepadanya, lam takun min niyati an ahdura bi janazatih fa innahu kana yadkhulu fi umuri sultan faraitu qabla yudfana fil manam faqultu lahu ma falallahu ta'ala bik qal wa farali rabbi qultu bimada qala binuski lil muslimin fantahabtu minal manam fasahidtu janazatah. Lama mata, di waktu wafat Abu Yusuf rahmatullahi ta'ala alaih. Abu Yusuf ini seorang ulama yang sering datang ke tempatnya Umar. Tapi datangnya orang kok golek duit tapi menasihatinya. Di waktu beliau wafat ada seorang ulama yang enggak mau datang. Lapoh moron ini wong wis senengane bijak kritik menjadi pemerintah pejabat. Apa yang terjadi? Dia mimpi bertemu dengan Syekh Yusuf. Ditanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Beliau mengatakan, semua dosaku diampuni gara-gara saya sering menasihati umat. Ulama yang mimpi tadi terbangun langsung kegiatan takziah. Padahal mau takziah. Jadi kalau datangnya ke pejabat tidak dalam rangka untuk cari uang, boleh. Tapi kalau dalam rangka golek duit lah itu sing ra oleh. Jadi sering saya ngomong jangan dekat-dekat dengan ulama yang dekat dengan pejabat. Maksudnya dekat pejabat dalam rangka untuk menjilat. Untuk menjilat. Untuk mencari uangnya pejabat. Tapi kalau datangnya untuk menasihati lah nanti seperti Syekh Yusuf, dosanya akan diampuni oleh Allah. Lam takun, tidak ada min niyati, dari niatku, an aduro, aku menghadiri bi janazatihi, jenazahnya Yusuf, Abu Yusuf. Aku berniat tidak mendatangi jenazahnya. Fa innahu, maka sesungguhnya Abu Yusuf karena ada yadkhulu masuk fi umuri sultani, di beberapa perkaranya pejabat. Kenapa kau nyampe Syekh Abi Ja'far tidak mau? Ma'ruf Al-Qarhi ya? Syekh Ma'ruf Al-Qarhi ini seorang wali ini. Kenapa beliau tidak mau mendatangi ke tempatnya Syekh Abu Yusuf? Sebab Syekh Abu Yusuf sering datang ke rumahnya pejabat. Faraitu, maka aku bermimpi. Faraitu, maka aku melihat. Faraitu, maka aku melihat kepada Abu Yusuf. Qabla ayudfana, sebelum dimakamkan. Aku melihatnya fil manami, dalam mimpi. Dalam mimpi aku melihat mereka. Fakultu, kemudian aku berkata lahu, kepadanya. Kemudian aku berkata lahu, kepadanya. Latihan mana nih pakai Arab? Mana pakai Latin? Kemudian aku berkata lahu, kepadanya. Ma fa'alallahu ta'ala bika? Ma apa? Fa'ala, melakukan Allah Ta'ala
bika kepadamu. Apa yang dilakukan Allah kepadamu? Faqala. Kemudian Abu Yusuf berkata, Ghafarallahu li Rabbi, ghafaralli Rabbi. Ghafara telah mengampuni li kepadaku, Rabbi Tuhanku. Beliau mengatakan, dosa-dosaku telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu, aku berkata, bimada? Dengan apa? Kamu kok diampuni dosamu oleh Allah? Amal kamu apa? Dengan apa? Qala, Abu Yusuf mengatakan, binuski lil muslimina. Binuski sebab nasihatku lil muslimina kepada orang Islam. Lil muslimina kepada orang-orang Islam. Tidak ada seorang ulama, tidak ada seorang kiai yang sibuk menasihati umat, melayani umat, mengajar umat, kecuali di balik lafaz-lafaz yang dikeluarkan dari mulutnya seorang ulama merontokkan dosa-dosanya. Makanya kiai kudu ngani mandi. Ulama itu doanya mandi. Makanya usahakan kamu itu mulai sekarang lah ngajar ilmu. Membuat status. Teman-temanmu dinasihatin. Lebih-lebih santri-santri baru. Nah, santri baru itu kamu harus pandai-pandai untuk mengerasan. Sing asli, dengerin, sing asli. Kamu kalau pengen hebat, mulai umur-umur sekian itu ngembelai kambing. Kan gak mungkin ini kamar ngon-ngon wedhus. Lah caranya semua santri-santri baru anggap itu kambing-kambingmu. Teman-temanmu itu anggap kambing-kambingmu yang tersesat. Caranya ngono. Diarahkan, dinasihatin. Nah, kowe nasihatin sing santri-santri sing lama-lama kan gak wani. Tapi kalau santri-santri baru kan berani deh. Jangan menganggap aturan, kamu harus hormat, begini, begitu, akhlak itu dia Pak, dinasihatkan. Tapi nak kowe nasihati kancamu sing gede-gede gini. Jawabannya sengak, nggih Pak, nggih bunyai kan gitu. Fantabahtu, kemudian aku terbangun minan manami dari tidur. Pada akhirnya aku terbangun dari tidur. Fasyahidu, maka aku menyaksikan jenazahnya. Setelah aku terbangun, langsung saya mendatangi jenazahnya, bertakziah kepadanya. Wajibatul muallimi, beberapa kewajiban guru. Kalau sifat-sifatnya guru kemarin itu, guru itu harus ahli, guru itu harus megang amanah. Bagaimana supaya ahli? Guru itu harus punya guru. Guru harus punya guru yang mutasil ke baginda Rasul. Guru harus belajar sungguh-sungguh sehingga mereka alim. Nomor 2, guru itu harus megang amanat. Bagaimana cara megang amanatnya? Jangan mendatangi umara untuk ngajuk ke proposal. Jangan mendatangi ke pejabat untuk minta-minta. Dibetake ya. Wimbung jadi pondok aja kulino utang. Radi duit menengahi. Kenapa? Nanti kalau kamu sudah terjun di masyarakat, kamu akan kepleset minggu-minggu utang. Makanya mumpung di pondok. Dengerin ono kancamu utang to gantiano aku. Aja to sane. Illa lil daruratin, kecuali benar-benar darurat. Kalau benar-benar darurat enggak masalah. Paham?
Wajibatul muallimi al-mura'ah wal ikram. Al-mura'atu mura'ah. Wal ikram dan memuliakan. Harus punya mura'ah. Mura'ah itu maksudnya punya harga diri. Wal ikram dan memuliakan. Kamu itu terhadap teman-temanmu, terhadap santri itu dimulyakno. Pilihkan yang terbaik. Ojo ngawur. Ngono kuwi iya apa anune apa? Tutup apa pintune sangka kain ini diganti. Wis gawe pintu kan. Sudah dibuatkan pintu belum? Sudah. Dia mau masang tok masuk ra iso. Aja dipasang lelek. Kan dipasang watu kang ae. Ngenteni iku jadi. Wis nyata. Kowe pintermu ki mangan to. Santri itu kreatif, disiplin, pinter. Saya itu jangan sih bisa masang pintu, ngerti ya. Masang keramik. Dulu saya punya rumah, yang masang keramiknya semuanya saya kok. Masya Allah. Tidak perlu lot-lotan. tidak perlu dilot itu. Alasan saya, keramik gak ngerti enak, mesti lurus tuh. Bareng ngono tuh aku disengeni kakakku. Ini semuanya siapa? Saya. Loh, enggak kamu lot? Enggak. Pilot, lurus. Suwen nih. Makanya cepet jadi. Kalau sekarang sengaja saya enggak kerja. Pikirannya biar fokus ke ilmu. Kalau kerja kan mesti gedean jam. Sudah habis. Sudah. Ditata semua di jalan ya. Jadi guru itu harus punya muroah, punya harga diri dan memuliakan. Guru gembur, nesu nggak punya muroah. Guru pakaiannya compang camping, pakaiannya itu yang bagus, yang pantas. Guru mangan mbek mlaku, sekelan ST mbek mlaku sih. Jaga muroah, harga diri, buat rumah yang bagus, jangan yang jelek. Nanti kalau rumah kamu jelek, akibatnya masyarakat berbondong-bondong dalam rangka apa? Nggak terjaga. Musibah besar, ada seorang kiai kok nyampe diwani zakat wong. Berarti wongnya ketok na fakir. Nah kalau bisa itu, kita ini menutup kefakiran itu rapat-rapat. Nyampe kok ono wong ngerti nak kowe fakir. Koyok sugih. Makanya aja kering-kering. Dan aku urus kan kelihatan fakir tuh. Iya bang? Iya tuh. Tirakat apa? Kurang gizi. Kena stunting jadi ini Pak Prabowo. Wajib. Awalan pertama. Alal muallimi kepada guru. Idza jia apabila didatangkan bimubtadiin santri baru. Ayuraiya menjaga muroah hu pada mubtadi wa yukrima dan memuliakan hu pada mubtadi.
Jadi guru itu harus menjaga akhlak, menjaga etika dan memuliakan. Ono santri anyar, lo nggak ada santri baru, wali santri pengen ketemu, kok sulit nemoni kiai ini. Akibatnya apa terjadi? Ya wali santri nggak percaya. Akibatnya apa terjadi? Santri anyar orang kerasan. Akhlaknya orang kedatangan santri baru harus dihadapi dengan akhlak mulia, menjaga muruah dan memuliakan. Dimuliakno, dipilihkan yang terbaik. Baik air itu harus mengalir anusan, pikiran genah. Setiap hari itu dicek. Paham? Oh Muhammad tak juga atau sisisan. Setiap hari itu ngecek toilet Muhammad. Itu dicek itu. Ya toiletmu barang ngono iki diwenehi centelan pirang genah. Ora ono centelane, regane lu paling piro? Lha kuwi kok ono centelan to ning toko. Hah? Apa? Lah wong masangmu ngono kok. Sistem masangnya iki ditibur, terus diberi atom, terus lagi di anu. Lah masangmu langsung menaiki anu yang lupas to. Diberi atom kan? Lah aja ngono iki. Yang lupas kowe kira genah. Diberi atom dulu. Tidak harus diberi atom, diberi lem. Dibedil minake lem itu loh, dimasuki lem terus dia atau diberi atom ya. Atom kan ora kudu atom kuwi. Anggere seseli nggunake kayu masalah. Jadi lubangnya berapa semene misalnya dimasuki kayu. Setelah kayu baru dibur. Kuat kan? Kan terdesak dia. Latihan punya otak canggih Muhammad. Payah. Rasul mal al aklu. Oh, pinter kabeh. Rasul mal pokok daripada harta bukan warisan. Pokok dari harta bukan hutang di bank. Pokok daripada harta bukan dimodali orang. Pokok daripada harta adalah al aklu. Akal. Paham? Kamu punya akal guna Iya. Layani teman-temanmu yang baik. Cucikan bajunya, mumpung di sini. Lebih-lebih terhadap saya. Dilayani. Ini tontonan kabeh itu, sudah tatanan. Nanti ya nih setelah ngajian itu ditata lagi, dipukulin biaran padat. Terus apa? Depan rumahnya itu disiram. Nanti apa? Tak beli nih semen. Yang ada seseorang pengen duwe pondok, nggak punya kasih sayang kepada santri, tidak memuliakan santri, tangeh lamun menduwe santri. Kamu ngerti nggak? Al Mubarak ini ada santri. Itu berawal dari saya tidak narik 1% pun iuran, baik urunan makan, urunan kitab, urunan apa saja. Berapa tahun? 19 tahun. Masya Allah. Saya megang santri ini dari umur 22 tahun. Saya setelah 22 tahun, kemudian umur 23 saya nikah.
Jadi saya bujangan setahun itu megang santri. Setelah 1 tahun baru nikah. Santri ini tua-tua, semua wong tua-tua. Sama saya umurnya pede-pede. Baru nikah. Paham? Kamu kalau potongannya kamu orang sukses, mulai sekarang udah kelihatan kamu. Mulai sekarang aja kamu bergendes gitu. Sekarang ini udah kelihatan, sudah pinter menggait teman-teman. Kamu itu sudah punya halakoh itu. Tapi nak modelmu ngono gitu, wis dadi orang dadi model madul. Orang kakek utang. Kamu jurung jadi kiai wis di utang nih pondok. Alamat sih. Ojo, punya utang enggak? Kamu punya utang enggak? Kamu punya utang enggak, Fir? Kamu punya utang enggak, Ning? Kamu punya utang enggak? Punya utang enggak? Punya utang enggak? Ojo utang. Anut sama saya, punya utang enggak? Ojo. Kamu belum jadi kiai, wis kakean utang nih. Ini besok pondok mbok dol. Jangan utang. Pokoknya nak belum mati itu utang. Mau nak mati silakan utang. Karena wis mati lah iso utang. Oh, enggak. Mati kelaparan itu enggak ada. Ciri-ciri kiai mulai iman fil ais. Harus cerdas dalam perekonomian. Si cantik ini cerdas tentang duit, cerdas ya. Cerdas itu asli. Sulit cari orang seperti itu. Asli. Kamu harus beri terima kasih itu punya hebat. Layani sekali-kali Umi sahabat Jepin itu pernah pengen belas itu etok-etok ya tenanan kok itu kalau di dapur itu kalau pagi ini kan masak sepertinya kamu yang merapat sing goreng-goreng kamu jadi tangannya si cantik orang kebledosan minyak kowe wae sing kebledosan. Dulu di waktu Rasulullah perang, setiap ada panah mengarah ke tubuh baginda Rasul, ada sahabat yang nangkap dengan organ tubuhnya. Cus, gitu. Wafat. Ada sahabat ngerti ada panah dari jarak jauh pengen menembus ke baginda Rasul, langsung loncat dia, nabrak ke organ tubuhnya. Pada akhirnya kanjeng Nabi itu selamat. Kanjeng Nabi itu perang membawa pedang itu dikelilingi sahabat itu. Pada akhirnya terjadi yang dibuat sahabat, yang dibuat sahabat. Semestinya santri seperti itu. Nah, ini cantik masa membuat jar ke. Sepertinya bisa ganti. Dicari berambang. Akibatnya jari-jari ini si cantik ini luka. Gara-gara apa? Gara-gara kamu nggak mau bantu. Alhamdulillah. Niru calon nangil. Ono pada selangsung, diangkat sepisan. Kalau pekerjaan saya sih aman. Pekerjaan ini si Umi ini lagi. Malah nganggur. Wa yu'azzizah subhanakallahumma wa bihamdika